Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anil syabihi wal mathili wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq fa ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin baydha'a naqiyyah lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fiddin, asanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Masih kita kaji kitab Mawa'id Imaniyah min Ahadits Nabawiyah, dan juga melanjutkan pembahasan tentang halawatul iman, manisnya keimanan. Pembahasan terakhir yang kita kaji yaitu pembahasan tentang perkara-perkara yang karenanya orang bisa mendapatkan manisnya iman, yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Di antara perkara-perkara yang karenanya orang bisa mendapatkan manisnya iman, yang ke-6 yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Yang ke-7 yaitu mengeluarkan zakat, serta yang ke-8 yaitu menjauhi perkara yang jelek, terutama dalam mengeluarkan zakat. Yang tiga perkara ini, ya, yang ke-6, 7, dan 8 disebutkan dalam satu poin. Mengapa? Karena perkara ini disebutkan dalam satu hadis, yaitu hadis yang sekarang kita baca di halaman yang ke-38. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala an Abdullah ibn Muawiyah al-Ghadiri min ghadirati Qais qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman man 'abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illallah wa a'ta zakata malihi tayyibatan biha nafsuh rafidatan alaihi kulla amin wala yu'til harimah walad darinah walal maridah walal syarab al-la'imah walakin min wasati amwalikum fa innallaha lam yas'alkum khairahu walam ya'murkum bisyarrihi. Yang artinya hadis dari Abdullah bin Muawiyah al-Ghadiri, dia berasal dari daerah Ghadirati Qais. Dia menuturkan Nabi SAW bersabda, salasun, tiga perkara yang man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman, barang siapa melakukan tiga perkara itu maka dia akan merasakan nikmatnya atau lezatnya keimanan, yaitu man abadallaha wahdahu wa annahu la ilaha illallah. Yang pertama, orang yang beribadah kepada Allah saja, Allah hanya diibadahi, tidak ada yang lainnya, hanya Allah yang diibadahi. Orang yang beribadah hanya kepada Allah semata. Wa annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini yang pertama, beribadah hanya kepada Allah. Semua bentuk ibadahnya, baik yang zahir, yang nampak, atau yang di dalam hatinya yang batin, itu semua dia tujukan hanya kepada Allah. Dan itu membuktikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu juga artinya sama.
meniadakan semua sesembahan selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa'atau zakata malihi thayyibatan biha nafsuh rafidatan alaihi kulla'am. Yang kedua, memberikan zakat dari hartanya, mengeluarkan zakat hartanya thayyibatan biha nafsu, dengan penuh kerelaan dari dirinya. Ketika mengeluarkan zakat, dia keluarkan dengan penuh kerelaan, tidak ada sisi keterpaksaan dan tidak ada rasa bakhil dalam dirinya. Rafidatan alaih, ya, dan dia tunaikan tepat waktu kulla amin, setiap tahunnya, karena memang zakat itu dikeluarkan setiap tahunnya kalau zakat berupa emas atau perak atau zakat tijar atau zakat perdagangan. Adapun kalau zakat panenan, ya, maka dikeluarkan setiap kali panen. Kata Allah, wa atu haqqahu yauma hasadi, ya, berikan haknya di hari panen. Tapi di sini kalau zakat itu berupa harta atau uang yang dikiaskan dengan emas dan perak, dikeluarkan setiap tahun. Nah, ketika mengeluarkannya, itu tadi dikatakan thayyibatan biha nafsu, dengan penuh kerelaan. Yang nanti akan dijelaskan, ya, tentang mengeluarkan zakat ini, ya. Kemudian wala yu'til harimah. Ini kaitannya yang ketiga sebenarnya, cuma kaitannya dengan zakat. Wala yu'til harimah, tidak mengeluarkan atau tidak memberikan zakat yang al-harimah, yaitu hewan ternak yang sudah tua atau sudah loyo, harim. Walad darinah, dan juga tidak mengeluarkan hewan ternak yang itu dikeluarkan zakatnya yang sifatnya kotor atau kurapen, ada penyakit gatal pada hewan tersebut. Walal marido, dan bukan pula yang sakit. Wala syaratal laima, dan tidak pula mengeluarkan yang hina, yang tercela. Walakin min wasati amwalikum, akan tapi dikeluarkan dari tengah-tengahnya, ya, yang ukurannya tengah-tengahnya, dari tengah-tengah harta kalian atau pertengahan, tidak yang paling baik, tidak pula yang jelek, tapi ambil sisi pertengahannya. Fa innallaha lam yas'alkum khairahu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada kalian atau tidak menuntut kepada kalian yang terbaik. Walam ya'murkum bisyarrihi, tapi Allah juga tidak menyuruh kalian untuk mengeluarkan yang jeleknya atau yang terjelek. Jadi di sini, ya, tiga perkara ini. Yang dari hadis ini ada berapa kesimpulan di sini? Dikatakan fa fi hadzal hadis arsyadana Nabi sallallahu alaihi wasallam ila anna halawatal iman takunu bi, ya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita bahwa manisnya iman itu didapatkan dengan yang pertama tauhidillahi ta'ala wa ibadatihi wahdah, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya saja. Kama bayyana qariban, sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya. Jadi sebelum dibawakan hadisnya, sebenarnya kemarin yang kita baca membahas tentang masalah ini, ialah bahwa orang yang memilikinya, artinya memiliki tauhid, dia betul-betul dalam ibadahnya hanya dia tujukan kepada Allah. Jadi orang ini sudah punya dasar tauhid yang kuat. Berarti pada dasarnya itu akan menjadikan dia kuat untuk menghadapi berbagai perkara yang ada di dunia ini, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, baik yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Itu kalau sudah tauhidnya kuat, ibadahnya hanya dia tujukan kepada Allah, menghadapi berbagai macam perkara apapun, karena kan hanya dua perkara di dunia ini, kalau enggak yang menyenangkan, yang menyedihkan, kan gitu. Dua perkara saja di dunia ini. Tapi kalau dia punya tauhid yang kuat, insya Allah menghadapi dua perkara ini, dia sudah punya dasar, sudah punya pondasi yang kokoh.
Makanya yang pertama ini, yang karenanya orang bisa merasakan manisnya iman. Yang kedua, i'ta'u zakatil mal, memberikan zakat harta. Tadi dikatakan dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam, wa a'tau zakata malihi thayyibatan biha nafsuh. Dia keluarkan, dia berikan zakat hartanya dengan penuh kerelaan dari dirinya. Maksudnya di sini annahu yukhrijuz zakata anti binafsin. Maksudnya dia keluarkan zakat itu dengan penuh kerelaan. Jadi nggak ada tekanan. Memang ini adalah sebuah kewajiban yang harus saya laksanakan. Fala yukhrijuha an karahiyatin. Maka dia tidak mengeluarkannya dengan keterpaksaan atau mengeluarkannya dengan tidak ada kerelaan. Wa adamir ridho, tidak ridho. Wa adamir irtiyah, dan juga tidak nyaman. Meskipun kadang masih banyak lah orang mengeluarkan zakat, tapi rasanya ini sebagai suatu tekanan bagi dirinya, ya seperti suatu beban yang berat gitu. Padahal orang itu kalau dia berpikir tentang ketika dia mengeluarkan zakatnya, apa yang dia keluarkan itu dikembangkan oleh Allah, kemudian yang masih tersisa itu akan Allah jadikan berkah, ya. Kemudian juga termasuk dirinya juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil serta perkara-perkara yang lain, menjadikan hubungan antara dirinya dengan orang-orang fakir miskin yang diberi zakat juga menjadi baik, ya. Serta masih banyak yang lainnya. Hikmah zakat itu banyak sekali. Makanya itu termasuk salah satu rukun Islam. Tapi perhatikan di sini, untuk bisa mendapatkan lezatnya keimanan, ketika orang mengeluarkannya, dia keluarkan dengan penuh kerelaan. Li'anna hadha hukmullah. Karena ini adalah hukum Allah. Ini sudah menjadi keputusan Allah. Jadi ketika mengeluarkannya, kalau orang sudah ketika mengeluarkannya sudah bisa yang seperti ini, maka bagi dirinya sangat ringan. Andai kata misalnya ya, dia punya harta 1 miliar, dia keluarkan kan cuma 2,5%-nya, ya, cuma 1/40. Berarti 39 bagian masih ada yang dikeluarkan 1 bagian dari 40 bagian ini. Dia cuma mengeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Dan insya Allah yang ditinggal masih banyak kan gitu. Lalu dia merasa masih ringan misalnya. Tapi kalau sekarang orang ketika mengeluarkannya itu terasa berat, maka ini yang menjadikan orang itu belum bisa merasakan manisnya iman ketika mengeluarkan zakat sekalipun. Jadi dia pahami ini hukum Allah. Wa hadza haqqun aujabahu Allahu azza wa jalla. Ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan fi amwalil aghniya lil fuqara, pada hartanya orang-orang kaya yang diberikan kepada orang-orang fakir. Syukran lillahi azza wa jalla ala hadhihi ni'mah, sebagai bentuk syukur kepada Allah azza wa jalla atas nikmat ini. Waz-zakatu min asbabi nama'il mal wa asbabi kasratihi, dan zakat merupakan salah satu faktor yang menjadikan tumbuhnya harta, berkembangnya harta, dan menjadikan sebab harta itu menjadi banyak. Yang tentu faktor yang seperti ini kadang tidak bisa dicerna oleh akal, tapi dicerna dengan keimanan. Kalau dia mencernanya dengan keimanan, maka dia akan sadari ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan harta itu menjadi berkembang, terutama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ada mukhtiyaril ma'ibah, tidak memilih harta yang dia keluarkan zakatnya itu yang ada aibnya, tidak memilih yang ada aibnya.
Dikatakan wala yu'til harimah, tidak memberikan hewan yang sudah tua. Sudah tua, kalau tua maksudnya dia dewasa, misalnya ya, unta itu dikatakan dewasa ketika unta itu berumur 4 tahun. Kalau kambingan 1 tahun, dia sudah mulai dewasa. Lalu kalau sapi 2 tahun. Ya, kalau unta 4 tahun. Ketika unta itu misalnya berumur 5 tahun, itu sudah dewasa namanya, tapi belum sampai tingkatan harim. Belum sampai tingkatan tua. Tapi kalau misalnya untanya sudah 15 tahun, ya, itu sudah nampak tuanya. Lalu orang mengeluarkannya, ya, karena mungkin merasa ini sudah tidak bisa berproduksi lagi misalnya. Kalau dia keluarkan seperti itu, berarti dia keluarkan sesuatu yang sudah kurang bermanfaat. Makanya wala yu'til harimah, tidak memberikan, tidak mengeluarkan yang sudah tua. Wala darina, dan juga yang terkena penyakit gatal atau kurap. Walal marido, yang sakit. Wala syarat al-la'imah, tidak mengeluarkan yang hina dan yang tercela. Syukur kalau bisa nih ya, dia keluarkan yang terbaik. Ya, dia mengeluarkan yang terbaik itu kalau bisa. Kenapa? Merasa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan masih banyak gitu. Makanya dia keluarkan yang terbaik kalau bisa. Ini bagi muzakinya ya, bagi orang yang mengeluarkan zakatnya, kalau bisa dia keluarkan yang terbaik. Karena itu yang akan menjadi miliknya kan? Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala kepada Ibnu Adam, anaknya manusia atau kepada manusia. Wa malaka yabna Adam illa ma akalta fa afnaita aw ma labista fa ablaita aw ma tasaddaqta fa amdaita. Tidaklah yang engkau miliki wahai anak Adam kecuali apa yang engkau makan, maka engkau akan habiskan. Yang kamu makan habis. Aw ma labista, atau yang kamu pakai juga lama-lama rusak. Nah, dipakai lama-lama juga akan usang. Aw ma tasaddaqta, atau yang kamu sedekahkan, fa amdaita, berarti kamu langsungkan itu kepemilikanmu, akan menjadi milikmu. Nah, maka kalau dia sebagai muzakinya, dia berusaha mengeluarkan yang terbaik. Itu kalau bisa. Ini bagi muzakinya. Tapi kalau bagi amilnya, ya, petugas yang mengambil zakat, tentunya dia tidak boleh mengambil yang paling baik. Karena Nabi SAW mengatakan, wa iyyaka wa qaraima amwalihim, jauhilah olehmu harta mereka yang paling mulia, yang paling baik. Ambil yang tengah-tengah. Dikatakan wal harimah hiyal kabiratul lati ta'anat fissin. Kata harimah yaitu hewan yang al-kabiro, yang sudah lanjut usia, hewan yang sudah tua, allati ta'anat fissin, yang sudah menancap pada umurnya. Artinya sudah, kalau misalnya kalau hewan itu sudah giginya sudah rampas semua, udah tidak ada yang bisa berganti lagi, berarti sudah tua itu. Wa balaghat sinnal haram, sudah mencapai usia lanjut. Sedangkan kata wadarina hiyalati fihal jarab, hewan yang darinah, yaitu yang tadi diartikan hewan yang kurapen, ya. Hiyalati fihal jarab, yaitu hewan yang ada penyakit gatalnya. Waktu sambil jarba, waktu sama al jarba, dan dinamakan penyakit gatal-gatal. Jarba itu penyakit gatal, ya, kayak kurap, kudis dan lain sebagainya yang ada pada hewan. Kalau bisa jangan mengeluarkan yang seperti itu, meskipun ya, yang seperti itu hukumnya makruh, tidak sampai tingkatan haram. Yang haram itu yang disebutkan dalam hadis, ya. Ada hewan yang memang haram untuk dikeluarkan, ada yang sifatnya makruh. Kalau yang makruh sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, tapi ada aibnya dikit gitu. Sedangkan kalau yang haram ya sudah, yang misalnya yang sakit atau yang kurus, sudah tidak ada dagingnya lagi dia keluarkan, itu nggak boleh.
sebagaimana hewan kurban, kan seperti itu. Terusnya wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, walal maridatu walasyaratu laimah, walasyarata al-laimah, tidak pula mengeluarkan hewan yang sakit dan juga yang hina, yang tercela. Dikatakan al-maradu naqsun fiha, yang namanya sakit itu berarti kekurangan yang ada pada hewan tersebut, punya sifat kekurangan. Hewannya sakit. Ya kalau sakitnya misalnya masih bisa diharapkan. Kalau sekarang kan banyak ya hewan sapi misalnya. Masalahnya kalau di masyarakat kita itu tidak ada yang mengeluarkan zakat hewan ternak. Hampir di masyarakat kita itu nggak ada yang mengeluarkan zakat ternak, itu nggak ada. Karena kan syarat zakat hewan ternak itu hewan ternaknya digembalakan. Sementara nggak ada di masyarakat kita yang hewannya digembalakan gitu. Misalnya orang punya sapi 20 atau lebih, ya punya 20 sapi atau lebih digembalakan. Di kita jarang, hanya hampir nggak ada. Kebanyakan sapinya ya dikandangin, dikasih pakan. Yang berarti kalau dikandangin kasih pakan berarti tidak dikeluarkan zakatnya. Ya mungkin kalau daerah-daerah seperti Sumbawa yang jauh, yang di sana itu memang dilepas begitu, atau yang makanannya itu seringnya dari digembalakan, cuma sekedar ngambil itu atau cari rumput, itu hanya sekedar tambahan, tapi intinya digembalakan. Itu kan di kita tidak ada, hampir tidak ada lah. Rata-rata kalau kita itu dikandangkan dan dicarikan pakannya. Makanya kayaknya tidak ada orang mengeluarkan zakat ternak. Paling mengeluarkan zakat ternak itu ya sebagai bentuk karena bisnis. Oh ini dia punya bisnis, punya perdagangan berupa ternak, maka dihitungkan di perdagangannya mencapai sekian juta misalnya, dan dia harus mengeluarkan zakatnya ketika perputarannya, ya perputaran aktiva lancarnya itu sudah mencapai nisabnya dan tidak pernah kurang dari itu. Makanya kalau yang seperti ini mungkin jarang. Terusnya ya, al-maradu nafsun biha wa qad yu'addi ila halakiha, yang namanya sakit itu sifat kekurangan yang ada pada hewan dan kadang mengakibatkan hewan itu mati. Au yakunu naqsul ladzi yahsulu laha bisababil marad, atau adanya kekurangan yang terjadi karena sebab sakit. Kemudian kata asyarat al-laimah hiya ardalul mal wa radi'uhu. Kalimat asyarat yang hina, yang tercela, maksudnya harta yang rendah, yang hina, yang jelek. Intinya orang itu tidak boleh mengeluarkan yang jelek, karena jika dia keluarkan yang jelek, ya misalnya muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, dia mengeluarkannya yang jelek, maka itu bisa menimbulkan mudarat. Mudarat bagi muzakinya dan bagi orang yang menerima zakat itu sendiri. Bagi yang mengeluarkannya atau muzakinya, berarti hatinya kan belum bersih dari sifat-sifat tercela atau sifat bakhil. Nah kok dia keluarkannya yang paling jelek, kan berarti masih ada sifat bakhil pada dirinya, masih eman-eman kan gitu. Dia keluarkan yang paling jelek, berarti sifat bakhilnya belum terjaga. Padahal Allah mengatakan dalam ayatnya, wa may yuqashsha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini bagi yang mengeluarkan mudarat, dan bagi yang diberi atau mustahiknya atau masrifus zakatnya, orang yang menerima zakat, maka nanti mereka merasa dihinakan karena mereka tidak bisa memanfaatkannya. Misalnya diberi, katakanlah tadi, hewan ternak, tapi hewannya kurus kayak sudah mau mati, dia nggak bisa memanfaatkannya. Terusnya, faman ammala an yaduqa halawatal iman alaihi an yaj'ala ibadatahu lillahi wahdah.
Maka barang siapa yang menginginkan untuk bisa merasakan manisnya iman, barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka hendaklah dia jadikan ibadahnya itu hanya untuk Allah semata. Yuridu biha wajah, yang dia inginkan hanya wajah Allah, ridhonya Allah. Fa harakatuhu wa sakanatuhu lillah, maka gerak-geriknya dan tenangnya dia, semuanya aktivitasnya hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan karena itulah aku diperintah dan aku adalah orang muslim pertama. Berarti di sini ya, ini tiga perkara ini sebenarnya satu ya. Beribadah hanya kepada Allah, kemudian mengeluarkan zakat juga, tentunya zakat itu karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian dari orang, bukan ingin mendapatkan terima kasih atau ucapan terima kasih dari orang lain, dan juga tidak mengeluarkan sesuatu yang jelek, yang berarti dia juga keluarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dia memilihkan yang terbaik. Kemudian berikutnya, sekarang yang ke-9. Perkara yang ke-9, al-khaslatut tasi'ah, perkara yang ke-9 yang karenanya orang bisa mendapatkan manisnya iman, yaitu man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya, yaitu orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Kita tahu yang namanya kalimat ini ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini salah satu dari zikir pagi dan petang seorang muslim. Ya, zikir pagi dan petang ini sangat penting diucapkan kalimat ini. Yang fawaidnya atau faidahnya disebutkan dalam hadis, ketika orang membaca zikir ini, kalau orang membaca zikir ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kalau dia baca di pagi hari, disebutkan dalam hadis, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga. Yang kalau dia baca di sore hari, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kalau di pagi hari ya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu di sore hari akan diampuni dosa-dosanya. Sebenarnya kedua-duanya juga sama. Ini kalimat ini diucapkan, tapi tentunya ketika mengucapkannya itu harus memahami kalimat-kalimatnya, bukan cuma sekedar terucap. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kalau cuma sekedar mengucapkannya saja, ya banyak orang, anak kecil juga mengucapkannya. Apalagi tadi sebagai zikir pagi petang. Yang ini yang perlu kita ketahui, yang namanya zikir pagi petang, itu kalau bisa yang afdolnya kan yang pagi habis sholat subuh sampai matahari terbit. Itu afdolnya. Tapi kalau dia lakukan menjelang subuh, lalu dilakukan juga sesudah matahari terbit, masih bisa. Terus sampai siang hari. Dan untuk zikir sore hari sebenarnya dari habis zuhur. Kalau afdolnya dari habis asar sampai maghrib. Itu yang afdol ya. Disebut pagi petang, pagi tadi habis subuh sampai matahari terbit. Lalu yang sore dari habis asar sampai matahari terbenam. Itu yang afdol, tapi dia bisa membacanya
habis duhur dia sudah membaca zikir sorenya. Dan juga habis maghrib sampai malam dia bisa membaca zikir sorenya. Makanya kalau kita itu misal zikir pagi petang itu tidak bisa kita laksanakan karena mungkin banyak urusan habis subuh misalnya. Ternyata masih bisa menjumpainya di siang hari, ya dibaca, kenapa? Atau yang sore hari dia cuma punya waktu habis maghrib misalnya, habis asar mungkin masih sibuk dengan urusan-urusannya, tidak sempat untuk zikir sore hari, dia masih bisa membacanya habis maghrib. Kenapa? Karena masih ada kesempatan, bukan berarti sudah tidak ada kesempatan untuk zikir sore atau sudah tidak ada kesempatan untuk zikir pagi. Nah, salah satunya ya adhkarus sabah wal masa, ini kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka di sini kita mencoba untuk mengkaji kalimat ini. Dikatakan di sini oleh muallif, as'abu ma yakunu fi ayyi imtihanin min imtihanatid dunya annal insana la ya'riful as'ilata allati satuwajjahu lahu. Perkara yang paling sulit dalam salah satu ujian di antara ujian-ujian di dunia, yaitu bahwa manusia itu tidak mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepadanya. Ini berarti ujian yang paling sulit ini, kalau orang itu tidak tahu pertanyaan yang akan ditujukan kepadanya nanti di akhirat. Istilahnya begini ya, kalau zaman sekarang yang namanya anak sekolah itu beda dengan zaman dahulu ya. Sekarang itu kalau mau tes ujian itu mesti anak sekolah itu minta kisi-kisinya, sehingga kalau belajar ya cuma belajar kisi-kisi, kan begitu. Tanyakan saja pada anak sekolah semuanya, itu kalau nggak ada kisi-kisinya gurunya dioprak-oprak, mana kisi-kisinya, kan gitu. Maka sekarang kalau anak itu belajar cuma kisi-kisi, jadi kalau malam ngebutnya ya cuma kisi-kisi, mereka nggak pernah baca bukunya, sudah baca, belajarnya kisi-kisi. Oh, tinggal digarapi kisi-kisinya, ya dipelajari cuma kisi-kisi, kan gitu. Ya memang itu memudahkan, gitu. Memang memudahkan. Karena kalau tidak mereka stres. Berbeda kalau zaman dahulu kan, yang penting buku semuanya ini dipelajari lah. Terserah mau mana yang keluar, terserah gurunya, kan gitu. Nah sekarang itu udah pertanyaan yang pertama, soalnya tentang ini, pilihan ganda, ini. Ya tinggal ngapalin dikit, ini bisa jawab, kan gitu. Itu anak zaman sekarang. Jadi tambah bodoh atau tambah pinter ya. Intinya semakin mudah maksudnya gitu loh. Anak itu dipermudah zaman sekarang gitu. Kalau zaman dahulu orang tuh bingung. Kita itu ya belajar dari depan sampai belakang, yang keluar cuma belakang, kan mungkin. Ya atau yang keluar cuma depan, atau yang tengah. Kita sudah pelajari semuanya, ternyata keluarnya dikit. Capek banget, ternyata keluarnya dikit, kan bisa saja. Kalau sekarang tidak. Tapi yang jelas kisi-kisi ini ya penting supaya bisa fokus. Karena kalau orang itu kalau belajar sekarang banyak, dia itu nggak ada yang bisa fokus, yang masuk itu nggak ada gitu loh. Memang ada baiknya di situ, sisi fokusnya ada. Tapi memang menggali semuanya itu jadi kemampuannya susah. Tapi kalau zaman dulu orang itu bisa mencerna semuanya, kalau yang pintar dia bisa dari awal sampai akhir dia menguasainya, maka memang penguasaannya bagus gitu. Ya ada plus minusnya lah. Nah sekarang kaitannya dengan kehidupan kita. Dikatakan di sini tadi, perkara yang paling sulit dalam ujian-ujian di dunia ini ialah ketika manusia itu tidak mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepadanya. Walakin min rahmatillahi bina an ja'ala lana al-as'ilata allati tuhaddidu sa'adatal abdi wa syaqawatahu fid daril akhirah. Akan tetapi di antara bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita,
yaitu Allah jadikan untuk kita, Allah buatkan untuk kita pertanyaan-pertanyaan allati tuhaddidu, yang menentukan atau menetapkan kebahagiaan hamba dan juga kesengsaraannya di negeri akhirat. Ma'lumatan, itu bisa diketahui, ma'rufatan, dan diketahui qabla hadzal imtihan, sebelum masuk ujian. Maksudnya Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa nanti di akhirat, dan negeri akhirat yang paling pertama yaitu alam kubur, ketika kita itu nanti masuk negeri akhirat yang pertama yaitu alam kubur, ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Ternyata oleh Allah dibocorkan dulu nih, sudah diterangkan kisi-kisinya oleh Allah. Pertanyaannya apa, bahkan jawabannya apa, sudah diterangkan. Makanya soalnya jadi kita tahu, oh nanti kalau kita masuk alam kubur itu kita akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, dan ini sudah diterangkan dalam Islam ini. Terusnya, fa idza wudi'al 'abdu fi qabrihi wujjiha lahu salasatu as'ilah. Ketika seorang hamba itu diletakkan di kuburannya, maka akan diarahkan atau ditujukan kepadanya 3 pertanyaan. Wa hadhil as'ilatu ajwibatuha hiya hadhil kalimatil mubarakat. Dan pertanyaan-pertanyaan ini tadi, ya, jawabannya itu adalah kalimat-kalimat yang berkah ini tadi. Kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur nanti. Faman 'asha biha, maka barang siapa yang menjalaninya. Jadi dia bukan cuma sekedar hafal, tapi dia jalani. Wa ma'aha, dia selalu menyertai kalimat ini. Walaha, dan dia hidup juga untuknya. Fa sayasihhu jawabuhu yaumam imtihanihi biidnillah. Maka jawabannya di hari ketika dia mendapatkan ujian itu akan benar dengan izin Allah. Jadi jawaban yang akan dia jawab karena dia sudah biasa menjalaninya. Dia sudah berinteraksi terus dengan kalimat-kalimat ini atau dengan jawaban-jawaban ini, nanti menjawabnya itu gampang. Karena sudah terbiasa. Istilahnya kalau dia dalam pendidikan kita itu sudah di luar kepala gitu. Ngomong itu kalau sudah di luar kepala, sudah tidak perlu mikir lagi. Seperti kalau orang itu menghafalkan surat Fatihah, karena nggak pernah lupa kan. Orang itu membaca surat Al-Fatihah, kayaknya pernah nggak ada imam yang baca Fatihahnya salah? Kayaknya nggak ada sih. Kalau yang suratan yang lain mungkin, ya misalnya surat surat Al-Kafirun, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abidun, nggak selesai pernah ada. Imam yang nggak pernah selesai ada. Yang belakangnya ini badbut terus, ini nggak selesai. Karena dia bacanya itu terus. Tapi kalau Al-Fatihah tidak ada ceritanya. Orang itu pasti hafal dia. Nah seperti itu pula kalau orang itu sudah meresapi ini kalimat ini, dia jalani dalam kehidupan sehari-hari. Raditu billahi robba ini, dan seterusnya. Terusnya ja'a fil hadis, disebutkan dalam hadis kalimat man rabbuka. Ini pertanyaannya malaikat Munkar dan Nakir, ya, 2 malaikat yang akan menanyakan kita pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, namanya Munkar dan Nakir. Disebutkan dalam Sahih Tirmidzi. Kata Nabi SAW, idza qubiral mayyit atahu malakani aswadani azraqan. Ketika seorang mayit, ya, ketika mayit itu dikuburkan, maka akan datang kepadanya 2 malaikat yang keduanya hitam dan biru. Hitam dan biru.
yuqalu li ahadihima al-munkar, yang dinamai salah satu dari keduanya dinamakan atau dia dipanggil dengan munkar, wal akhar an-nakir, yang lain nakir. Jadi munkar dan nakir itu ada dalilnya ya. Penamaan munkar dan nakir ada dalilnya. Dia akan bertanya, pertanyaannya man rabbuka, siapa Tuhan? Fayaqulu, maka ini seorang mukmin ya, yang karena dia tadi sudah biasa berinteraksi dengan jawaban-jawaban ini semua. Fayaqulu, dia akan menjawab Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Fayaqulani lahu, keduanya masih bertanya lagi kepadanya, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, maka dia akan menjawab dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, maka keduanya bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'isa fikum, orang yang diutus di antara kalian ini siapa? Ya. Siapakah orang yang diutus di antara kalian ini, di tengah-tengah kalian ini siapa? Qala, dia akan menjawab, fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini nih. Ini pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Ini pertanyaan kan harus kita hafalkan, harus bisa menjawab nanti. Cuma biar kita tidak lupa bagaimana caranya, yaitu dengan kita pelajari lalu kita amalkan. Makanya tadi orang yang biasa berinteraksi, dia biasa menjalaninya setiap hari, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan ilmu tentang 3 perkara ini akan terus menetap di hatinya, sehingga ketika ditanya dia akan bisa menjawab dengan mantap. Makanya penting kita itu mempelajari tentang masalah 3 perkara ini, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun membuat kitab tentang al-usul ats-tsalatsah, tentang 3 landasan utama itu, yang beliau terinspirasi dari pertanyaan yang ada di alam kubur ini tadi. Jadi buah dari atau jawaban dari 3 pertanyaan ini ya 3 landasan utama ini. Kalau kita baca kitab Usulus Salasah ya, mal usulus salasah allati yajibu 'alal muslimi ma'rifatuha, kan itu. Apa 3 landasan utama yang wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya? Nah, hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar hamba mengenal Tuhannya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 landasan utama atau al-usulul tsalasah yang memang harus kita pelajari, tapi yang terpenting kita amalkan, supaya ketika kita itu nanti pergi meninggalkan dunia ini, masuk ke alam kubur, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, kita bisa menjawabnya. Terusnya, amma man 'asha fi ghaflatin anha, adapun orang yang hidup dengan melalaikannya, dia hidup di dunia ini tapi lalai dari 3 pertanyaan ini, tidak dia terapkan 3 pertanyaan ini dalam hidupnya. Wa mata amalaha, dia tidak merenunginya, wala tadabbaraha, dan tidak pula mentadaburinya, wala amila bimuqtadaha, tidak pula mengamalkan tuntutan dari 3 pertanyaan ini atau 3 kalimat ini, fa anna lahu an yujib, maka bagaimana mungkin dia akan bisa menjawab. Jadi sekalipun orang itu hafal pakai bahasa Arab, bahkan ketika ditanya man rabbuka, dia langsung jawab Rabbi Allah. Madinuka, dini al-Islam, dia bisa jawab dengan bahasa Arab lagi. Tetapi bukan cuma sekedar menghafal yang dituntut. Kalau hafal dengan bahasa Arab orang bisa, tapi yang diharapkan bagaimana dia bisa mengamalkannya. Wa inna ma yakunu, orang yang karena dia lalai tadi, melalaikannya, tidak pernah merenunginya, tidak pernah mentadaburi, dan tidak pernah mengamalkan tuntutannya, maka jawabannya ha la adri,
sebagaimana disebutkan dalam hadis. Orang itu cuma ketika ditanya, ya, ini orang ini siapa? Dia cuma la adri aqulu ma yaqulun nas. Aku cuma mengatakan apa yang dikatakan oleh orang, aku cuma ikut-ikutan. Nas'alullahal afiyah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, agar jangan sampai kita itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat ketika kita berada di alam kubur. Maka sekarang hadisnya. Hadis bahwa 3 perkara ini, orang yang ridho Islam sebagai agamanya, atau orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Sekarang hadisnya, orang yang memiliki 3 perkara itu akan merasakan manisnya iman. Hadisnya Anil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Kata Rasul, akan merasakan lezatnya keimanan. Man radiya billahi rabba, barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin rasula, dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Jadi akan merasakan manisnya iman, tentu jika perkara-perkara ini, ya, ini benar-benar memenuhi hatinya. Jadi benar-benar itu dia rasakan dengan hatinya, maka insya Allah dia akan merasakan manisnya iman. Tetapi 3 kalimat ini harus kita pahami. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di sini. Makna dari man radiya billahi rabba itu apa? Wa bil islami dinan itu apa? Wa bi Muhammadin rasulan atau wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan itu juga apa? Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan kalimat yang pertama, man radiya billahi rabba, orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Berarti di sini ridho Allah sebagai ilah dan Rabbnya. Pertama, farridho bi ilahiyatihi, orang yang ridho dengan uluhiyahnya Allah, bahwa Allah adalah sesembahan yang paling berhak untuk disembah. Maka ini yatadamman ar-ridho bi mahabbatihi wahdah, mengandung arti atau mencakup orang itu ridho dengan kecintaan dia hanya kepada Allah saja. Maksudnya cinta yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan itu hanya dia tujukan kepada Allah. Kalau cinta kepada orang tua, kepada anak istri, ya, itu wajar. Kenapa? Itu cinta yang sifatnya tabi'i, manusiawi. Tapi cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian juga ketika orang sudah mengaku cinta kepada Allah, maka butuh untuk dibuktikan, tidak hanya sekedar ucapan. Lalu juga wa khaufihi wa raja'i, rasa takutnya, berharapnya dia hanya kepada Allah saja, wal inaba ilaihi, kembali hanya kepadanya, wat tabattul ilaihi, fokus, konsentrasi juga hanya kepadanya. Karena dia sadar Allah itu adalah as-samad. Apa as-samad? As-samad bermakna alladzi yasmudu ilaihi jami'ul makhluqat. Kata as-samad yaitu tempat bergantung, yaitu semua makhluk itu hanya tertuju kepadanya. Berarti kita pun sama dalam hidup ini. Tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku matiku hanya untuk Allah. Wanjidabi quwal iradati wal hubbi kulliha ilaihi, dan tertariknya kekuatan atau kuatnya keinginan dan kecintaan semuanya juga hanya tertuju kepadanya. Ini namanya ridho dengan uluhiyah Allah.
tapi juga ridho dengan rububiyahnya Allah, bahwa Allah itu sebagai Tuhan, sebagai pencipta, yang mencipta, yang mengatur. Berarti yatadamman ar-ridho bitadbirihi li'abdihi, berarti ridho dengan rububiyah Allah mencakup ridho akan aturan-aturannya Allah ketika Allah mengatur hambanya. Kan orang yang meyakini Allah sebagai Rabb-nya, dia sadari Allah itu adalah penciptanya, yang memberikan rizki kepadanya, yang mengatur hidupnya, yang menghidupkan dan mematikan. Nah, kalau dia sudah mengakui Allah yang mengatur segalanya, berarti aturan-aturan Allah ya harus diterima, dia ridho. Wa yatadammanu ifradahu bitawakkuli alaihi, dan juga mengandung arti atau menuntut kita untuk mengesahkannya dengan cara bertawakal kepadanya, wal isti'anati bihi wasiqati bihi, meminta pertolongan kepadanya dan siqah, percaya kepadanya, wal i'timad alaihi, bergantung atau bersandar hanya kepadanya, wa an yakuna radiyan bi kulli ma yaf'alu bihi, dan hendaknya dia ridho dengan semua yang Allah perbuat untuknya. Terusnya ini yang pertama. Yang kedua, wa ammar ridho binabiyhi rasulan, dan ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul. Berarti apa maksudnya? Apa tuntutannya? Fayatadamman kamalal inqiyadi lahu, mengandung arti atau menuntut kita agar kita benar-benar tunduk kepada beliau, wat taslima al mutlaq ilaihi, dan berserah diri yang sifatnya mutlak kepada Nabi. Maksudnya kan kita itu kalau melaksanakan perintah Nabi itu kan tidak perlu istilahnya mutlak, pokoknya ini perintah Nabi jalani. Kalau perintah selain Nabi, manusia kan harus, ini perintah bertentangan gak dengan perintah Nabi, kan itu. Kalau bertentangan tidak dijalani, itu namanya kita itu tunduk tapi yang sifatnya muqayyad. Tapi kalau kepada Nabi SAW kita berserah diri, kita tunduk, sifatnya mutlak, tidak ada batasan. Bihaitsu yakunu aula bihi min nafsi, dengan sekiranya Nabi itu lebih didahulukan daripada dirinya. Fala yatalaqqal huda illa min mawaqi'i kalimatihi, maka orang ini tidak mengambil petunjuk kecuali dari tempat-tempat kalimatnya, yaitu dari hadis-hadis Nabi yang sampai kepada kita dan dibawa oleh para ulama. Wala yuhakimu illa ilaih, dan tidak berhukum kecuali hanya kepadanya. Yang terakhir, wa ammar ridho bidinihi, adapun ridho dengan agamanya, yaitu fa idza qala au hakama au amara au naha radiya kullar ridho wa lam yubqi fi qalbihi harajun bi hukmihi. Ridho dengan agama Islam ini yaitu ketika orang ini berkata atau memutuskan perkara atau memerintahkan atau melarang, maka dia ridho dengan sepenuh ridho, ya, sepenuh kerelaannya, tidak tersisa dalam hatinya rasa berat dari hukum agama ini. Kan kadang-kadang orang masih merasa berat hukum-hukum yang berkaitan dengan misalnya perkara fikih lah, mungkin hukum pernikahan atau mungkin hukum warisan atau mungkin yang lain, kadang masih merasa berat, padahal itu adalah hukum terbaik. Wasallama lahu tasliman, dan dia benar-benar berserah diri kepadanya, ya, berserah diri dengan agama ini, walau kana mukhalifan li muradi nafsihi, meskipun kadang urusan agama itu bertentangan dengan keinginan hatinya, maunya hatinya itu begini-begini, tapi ternyata oleh agama nggak boleh. Au hawaha, atau hawa nafsunya, au qaula muqallidahu, qaula muqalladihi wa syaikhihi wa taifatihi, atau ucapan orang yang dia bertaklid kepadanya atau syekhnya atau kelompoknya, barangkali bertentangan urusan agama dengan gurunya misalnya. Mana yang dia dahulukan, hadis Nabi atau ucapan gurunya ini? Kalau dia dahulukan hadis-hadis Nabi yang itu adalah sumber agama, berarti dia ridho agama sebagai
ya, jalan hidupnya. Dan ini insyaallah orang bisa merasakan manisnya iman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya insyaallah pembahasan tentang ilaju fakti halawatil iman, tentang obat ketika orang merasa kehilangan manisnya iman. Orang kok tidak merasakan manisnya iman, itu perlu diobati, perlu diterapi. Tapi insyaallah pembahasannya kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.